Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Amelia dari kelas RA12 dengan NIM 223169 Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen SDM. Yang kedua, analisis dan perancangan pekerjaan. Yang ketiga, perencanaan SDM. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, penempatan dan pemberhentian. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir yaitu pengembangan karir. Materi pertama yaitu konsep dasar manajemen SDM. Di sini ada definisi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menurut Desailly 2015, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Yang kedua yaitu menurut Simamora dalam Sutrisno 2015, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok pekerja. Dan yang terakhir yaitu menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2013, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, yang membantu terwujudnya suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Oleh karena itu, manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin tercapai tanpa ada peran aktif dari karyawan. Materi selanjutnya ada peran manajemen SDM dalam organisasi. Yang pertama ada perencanaan SDM, yaitu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan merencanakan pengadaan karyawan yang sesuai. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu menarik dan memilih individu yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan karyawan melalui program pelatihan. Yang keempat, evaluasi kinerja, yaitu menilai dan memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, yaitu pengelolaan kompensasi, yaitu menyusun paket tunjangan yang kompetitif untuk memotivasi karyawan. Dan yang terakhir, pengembangan budaya kerja, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang pasif dan inklusif. Materi kedua yaitu ada analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan dan teknik perancangan pekerjaan yang efektif sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena beberapa alasan. Yang pertama, dasar strategis. Analisis pekerjaan memberikan informasi mendalam tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi, yang mendukung pengembangan strategi HRM yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Dengan memahami kebutuhan pekerjaan, organisasi dapat merancang program pelatihan yang sesuai, meningkatkan keterampilan karyawan, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Analisis pekerjaan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dengan menyesuaikan deskripsi pekerjaan dan kebutuhan SDM. Yang keempat, rekrutmen yang efektif, memungkinkan penentuan kriteria yang tepat sehingga memudahkan dalam rekrut karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, pengembangan karir, memberikan dasar untuk perencanaan karir dan pengembangan karyawan, memastikan keselarasan antara karyawan dan tujuan organisasi. Dengan demikian, analisis pekerjaan dan perencanaan SDM bekerja secara bersinergi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang tepat di tempat yang tepat, dengan keterampilan yang sesuai, pengembangan karir yang mendukung, evaluasi kinerja yang objektif, dan sistem penghargaan yang adil. Materi ketiga yaitu perencanaan SDM.
Proses perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, kualitas, dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Langkah-langkah dalam perencanaan SDM melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis, dan pengembangan strategi untuk mengelola dan mengembangkan SDM secara efektif. Berikut langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, identifikasi tujuan strategis organisasi, yaitu menyelaraskan perencanaan SDM dengan visi dan misi organisasi untuk memastikan bahwa semua inisiatif SDM mendukung tujuan jangka panjang organisasi, mengidentifikasi tujuan bisnis yang spesifik dan bagaimana SDM dapat berkontribusi untuk mencapainya, termasuk pertumbuhan, inovasi, efisiensi, dan pengembangan pasar baru. Yang kedua, analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM mengidentifikasi jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk peramalan kebutuhan berdasarkan rencana pertumbuhan, perubahan teknologi, dan kebutuhan proyek. Dan juga mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap jabatan, serta menganalisis kesenjangan antara keterampilan yang ada dan yang diperlukan. Yang ketiga, evaluasi kinerja dan kebutuhan pengembangan, yaitu menilai kinerja saat ini dari tenaga kerja untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk menentukan potensi pengembangan, dan juga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan tujuan pengembangan individu dan organisasi. Yang keempat, mengembangkan strategi rekrutmen dan seleksi, yaitu merancang strategi untuk menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk penggunaan berbagai saluran rekrutmen, seperti iklan pekerjaan, media sosial, dan agen rekrutmen, dan juga mengembangkan metode seleksi yang efektif untuk menilai dan memilih kandidat terbaik, termasuk wawancara, tes keterampilan, dan penilaian psikometrik. Yang terakhir ada rencana pengembangan karir, yaitu menyusun rencana pengembangan untuk karyawan yang mencakup pelatihan, mentoring, dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir mereka, dan juga membangun rencana suksesi untuk posisi kunci dalam organisasi untuk memastikan bahwa ada calon yang siap menggantikan posisi tersebut jika terjadi pergantian atau kekosongan. Materi keempat yaitu rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen yang efektif melibatkan beberapa langkah strategis untuk menemukan kandidat yang tepat dan mengoptimalisasi waktu, tenaga, dan biaya. Berikut adalah proses rekrutmen yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Langkah-langkah proses rekrutmen yang efektif. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perusahaan, yaitu melakukan analisis menyeluruh tentang peran yang harus diisi, keterampilan yang diperlukan, dan bagaimana posisi tersebut sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan, dan juga membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan menarik, memperjelas poin-poin yang bersifat diutamakan dan dipertimbangkan. Yang kedua, menyebarluaskan informasi lowongan, yaitu menggunakan berbagai saluran untuk menyebarluaskan informasi lowongan seperti website perusahaan, situs karir, media sosial, dan jaringan profesional. Yang ketiga, pencarian dan sortir kandidat, yaitu memulai dengan menyortir kandidat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, menggunakan teknologi seperti ATS untuk menyaring dan mengelola aplikasi secara efisien. Selanjutnya, pakai intuisi berdasarkan pengalaman dan kejelian untuk menemukan calon kandidat potensial, walaupun CV mereka tidak sempurna. Yang keempat, seleksi berkualitas, yaitu menggunakan wawancara berbasis kompetensi untuk menilai keterampilan dan pengalaman kandidat sesuai dengan persyaratan pekerjaan, dan juga menjalankan tes pengetahuan atau keterampilan untuk memastikan calon kandidat memiliki kemampuan yang relevan. Yang kelima, referensi dan verifikasi, yaitu melakukan verifikasi data dan referensi untuk memastikan informasi yang diberikan oleh kandidat adalah valid. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi rekrutmen, memanfaatkan ATS atau Applicant Tracking System untuk mengoptimalkan proses seleksi dan menghemat waktu dalam candidate screening. Selanjutnya, teknik seleksi yang efektif. Yang pertama, wawancara berbasis kompetensi, yaitu fokus pada penilaian kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang lowongan, memberikan kesempatan kepada kandidat untuk menjelaskan pengalaman, motivasi, dan potensi mereka.
Yang kedua, tes psikometrik, yaitu menggunakan tes psikometrik untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kepribadian dan kemampuan kognitif kandidat. Ini membantu dalam identifikasi karakteristik yang cocok dengan budaya kerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu seleksi berkualitas. Melakukan seleksi berkualitas dengan teliti dan cermat, tinjau CV, lamaran, dan portofolio dengan hati-hati untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang calon kandidat. Materi kelima yaitu penempatan dan pemberhentian. Di sini ada proses penempatan karyawan. Proses penempatan karyawan adalah langkah penting setelah seleksi, di mana karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Berikut adalah tahapan utama dalam proses penempatan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisis jabatan dan rencana organisasi. Yang kedua, mengembangkan kriteria, yaitu membuat kriteria penempatan yang valid untuk memastikan kesesuaian antara karyawan dan posisi. Yang ketiga, delegasi tugas, yaitu manajer mendelegasikan tanggung jawab kepada tim seleksi untuk melaksanakan penempatan. Yang keempat, pelaporan, yaitu tim penempatan melaporkan hasil penempatan kepada manajer untuk evaluasi tindak lanjut. Dan yang terakhir, penyesuaian, yaitu jika terjadi salah penempatan, perlu dilakukan penyesuaian atau pengalihan tugas agar sesuai dengan keahlian karyawan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada etika pemberhentian. Etika pemberhentian karyawan sangat penting untuk menjaga martabat dan hubungan baik. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, dasar yang kuat. Pastikan ada alasan yang jelas dan kuat untuk pemecatan, seperti kinerja buruk atau pelanggaran etika. Yang kedua, pemberitahuan yang jelas. Berikan pemberitahuan dan penjelasan yang transparan, hindari pemecatan mendadak. Yang ketiga, prosedur yang sesuai. Ikuti prosedur hukum dan internal, termasuk memberikan peringatan sebelumnya jika memungkinkan. Yang keempat, privasi dan hormat. Lakukan pemecatan secara pribadi, tanpa mempermalukan karyawan di depan rekan-rekan mereka. Yang terakhir, dukungan pasca PHK. Jika mungkin, tawarkan bantuan dalam mencari pekerjaan baru atau pelatihan. Materi ke-6 yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Di sini ada metode pelatihan. Metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Berikut beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja atau on-the-job training. Karyawan belajar langsung di lingkungan kerja. Yang kedua, pelatihan kelas atau classroom training, pembelajaran formal dengan instruktur. Yang ketiga, e-learning, pelatihan online yang fleksibel. Yang keempat, simulasi, menggunakan skenario aman untuk latihan praktis. Dan yang terakhir, coaching, pendekatan personal untuk pengembangan keterampilan individu. Pengembangan SDM meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan retensi karyawan, serta mendorong kepuasan kerja. Selanjutnya ada pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kualitas individu dan organisasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengembangan SDM krusial. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Pengembangan SDM membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang berdampak langsung pada produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, daya saing. Kualitas SDM yang baik memungkinkan suatu negara atau organisasi bersaing di pasar global, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, kepuasan kerja. Program pengembangan yang efektif meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang berkontribusi pada retensi tenaga kerja. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Dengan pengembangan SDM, karyawan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan kerja yang cepat, termasuk perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Pengembangan SDM merupakan investasi strategis yang mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Materi terakhir yaitu pengembangan karir. Di sini ada cara mendukung karyawan dalam pengembangan karir. Cara mendukung pengembangan karir karyawan dalam sebuah organisasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
Yang pertama ada identifikasi dan evaluasi potensi karyawan secara sistematis, yaitu gunakan metode tes dan observasi untuk menemukan potensi sejati dalam setiap karyawan. Hal ini membantu memetakan kekuatan dan kelemahan individu dengan tepat. Yang kedua, rencana pengembangan karir yang jelas dan terukur, yaitu buat rencana pengembangan karir yang terstruktur dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan mengukurnya secara berkala. Hal ini memberikan arah yang jelas bagi karyawan dan membuat mereka merasa didukung dan termotivasi. Yang ketiga, mendorong inisiatif dalam pengembangan sendiri, yaitu memberikan akses ke sumber daya pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk eksplorasi minat dan bakat individual. Hal ini membantu karyawan memaksimalkan potensi mereka. Yang keempat, rotasi peran dan proyek strategis, yaitu izinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam rotasi peran dan proyek strategis. Hal ini memberikan pengalaman berharga karena karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru dan memperluas pandangan mereka. Yang kelima, mentoring dan coaching. Memberikan dukungan mentorship dan coaching dari para ahli di bidangnya. Hal ini membantu karyawan mengatasi tantangan, mengidentifikasi peluang, dan tumbuh secara profesional dan pribadi. Yang keenam yaitu pelatihan dan kursus. Tawarkan program pelatihan internal yang difokuskan pada keterampilan khusus, serta kursus eksternal yang relevan dengan bidang pekerjaan. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketujuh, sistem karir yang teliti, yaitu buat sistem karir yang teliti dengan deskripsi pekerjaan, jalur promosi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, dan penghargaan. Hal ini membantu karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang peluang karir yang tersedia. Kedelapan yaitu evaluasi berkala dan feedback konstruktif. Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan rencana karir karyawan tetap relevan. Berikan feedback konstruktif yang jelas dan bermanfaat untuk mendukung proses pengembangan karir. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab yang bertambah. Ajari karyawan untuk mengemban tanggung jawab tambahan seperti mengelola tim atau proyek. Hal ini membantu mereka mengembangkan karir secara signifikan. Melalui strategi-strategi ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional bagi karyawannya, sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.